Selamat siang teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam rubrik opini. Rubrik opini kali ini akan saya beri judul buta huruf fungsional. Apa itu buta huruf fungsional? Buta huruf fungsional artinya orang itu bisa membaca tetapi tidak bisa memahami isi dari teks yang dibacanya. Kalau buta huruf yang umumnya itu definisinya adalah tidak bisa membaca dan menulis. Tapi buta huruf fungsional itu orang bisa membaca dan menulis, tetapi tidak bisa memahami apa yang dibacanya. Di Indonesia jumlah orang yang buta huruf fungsional itu ada 50%. Ini berdasarkan survei dari suatu badan internasional yang dapat dipercaya. Artinya ada 50% penduduk Indonesia itu yang bisa membaca, tetapi tidak mengerti isinya, tidak mengerti konten dari teks yang dibacanya. Misalnya membaca koran atau majalah ya mereka bisa, tapi tidak mengerti apa isi teks yang dibacanya itu. Mengapa tingkat buta huruf fungsional di Indonesia itu sangat tinggi? Saya pikir karena memang tingkat pendidikan orang Indonesia itu masih terlalu rendah dibandingkan dengan tingkat dunia. Seperti kita ketahui berdasarkan survei dari badan internasional tadi, kalau buta huruf fungsional dan di Singapura dan Tiongkok itu hanya ada 5% saja. Jadi 95% orang Singapura dan Tiongkok itu apabila membaca koran atau majalah mereka mengerti isinya. Tetapi kalau orang Indonesia hanya 50% saja yang mengerti isinya. Bahkan untuk tingkat ASEAN itu Indonesia termasuk rendah. Karena misalnya di Vietnam itu tingkat buta huruf fungsionalnya itu hanya 14%. Artinya hanya 14% saja orang Vietnam yang tidak mengerti konten atau isi dari teks yang dibacanya. Demikian juga Thailand, Malaysia, itu lebih bagus kondisinya dibandingkan di Indonesia. Di sana tingkat buta huruf fungsionalnya kurang lebih sama dengan tingkat buta huruf fungsional di Vietnam. Jadi Indonesia termasuk yang masih banyak buta huruf fungsionalnya. Hal ini karena tingkat pendidikan orang Indonesia itu hanya sekitar kelas 3 SMP saja. Sedangkan di Malaysia dan Vietnam itu rata-rata mereka itu tingkat pendidikannya sudah kira-kira kelas 3 SMA, sehingga selisih pendidikannya sekitar 3 tahun dibandingkan kita. Yang mengherankan itu adalah Vietnam yang negaranya termasuk lebih miskin daripada kita, tetapi tingkat pendidikannya lebih tinggi dan tingkat buta huruf fungsionalnya itu lebih kecil daripada kita. Mengapa demikian? Karena Vietnam itu meskipun di sana negaranya lebih miskin, itu jika dilihat dari pendapatan per kapita per tahun itu lebih rendah daripada kita, tetapi di sana pemerintahnya itu sangat mendorong pendidikan. Misalnya saja kalau Indonesia itu waktu itu kita membuat program wajib belajar 6 tahun, itu di Vietnam sudah membuat program belajar 9 tahun. Dan ketika kita membuat program belajar 9 tahun itu pemerintah Vietnam sudah membuat program belajar 12 tahun, sehingga selalu pendidikan di Vietnam itu lebih maju daripada di Indonesia. Demikian juga jumlah insinyur, jumlah dokter di Vietnam itu lebih tinggi daripada di Indonesia per 1 juta orang. Jadi misalnya kalau di Indonesia 1 juta penduduk itu ada 3.000 dokter, kalau di Vietnam malah ada 6.000 dokter per 1 juta penduduk. Demikian juga kalau insinyur di Indonesia ini per 1 juta penduduk Indonesia ada 3.000 insinyur, di sana malah ada 9.000 insinyur per 1 juta penduduk. Jadi jumlah insinyurnya banyak sekali. Oleh karena itu tingkat pendidikannya di sana lebih bagus,
tingkat buta hurufnya di sana lebih kecil, tingkat kecerdasannya lebih tinggi. Demikian juga dalam hal tes PISA atau Program for International Student Assessment, itu yang dilakukan oleh Badan Dunia untuk mengetahui kecerdasan suatu bangsa, kecerdasan di kalangan para siswa suatu negara itu tingkatnya di Vietnam, di Malaysia, di Thailand lebih tinggi daripada kita. Jadi kalau siswa SMP, SMA, dan universitas di negara-negara tersebut dites itu akan hasilnya lebih bagus daripada di negara kita. Jadi dalam hal ini negara kita harus lebih banyak mencurahkan pikirannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu kita melihat misalnya di Vietnam, karena pendidikannya maju, teknologinya maju, mereka malah sudah bisa membuat mobil listrik, dan bahkan mobil listriknya itu digunakan untuk taksi yang taksinya beroperasi di seluruh negara ASEAN. Di Indonesia sudah ada taksi Green SM, itu buatan Vietnam, itu adalah mobil listrik buatan mereka. Jadi mereka walaupun tingkat pendapatan per kapita nasionalnya lebih rendah dari kita, boleh dikatakan lebih miskin rakyatnya, tetapi ternyata mereka lebih cerdas, lebih pandai, dan lebih menguasai teknologi daripada kita. Tingkat buta huruf fungsionalnya mereka sangat rendah, sedangkan tingkat buta huruf fungsional kita masih sangat tinggi. Saya kira ini adalah problem dari bangsa kita untuk mengatasi kualitas pendidikan supaya kita tidak terlalu ketinggalan jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Terima kasih. Sekian opini saya pada hari ini. Terima kasih.